Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun fil istishabi. Ini adalah masalah tentang istishab. Coba dibaca di bawah itu. Mas'alatun fil istishab. Qala al-musannif fi syarhil mukhtasar makna istishabil hal. Makna daripada istishabul hal itu apa? Maknanya adalah annal hukmal fulaniyu qad kana, bahwa hukum A misalnya itu sudah benar-benar ada. Walam yudhanna adamuhu, dan tidak ada dugaan bahwa dia tidak ada. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa maghnunul baqa. Setiap apa yang sedemikian rupa itu diduga kuat dia tetap. Bahwa hukum anu itu benar-benar ada di masa lalu. Dan tidak ada dugaan bahwa hukum itu telah tidak ada. Setiap apa yang keadaannya sedemikian rupa itu diduga kuat tetap ada. Itu maksud daripada istishabul hal. Waqad istahara annahu hujjatun indana dunal hanafiyyati. Sudah populer bahwa istishab itu adalah hujjah menurut kita Syafi'iyah, tidak menurut Hanafiyah. Fanaquluh, maka kami mengatakan di tahriri mahallin nizai, untuk mengkelirkan wilayah atau ajang perbedaan. Sesungguhnya yang menjadi mahallun niza itu apa ya? Yang menjadi ajang perdebatan itu apa? Untuk mengkelirkan hal itu, maka di bawah ini akan kami jelaskan. Qala ulama'una, ulama kita mengatakan, yakni ma'asyira as-syafi'iyah, istishabul adamil asli ya, wastishabul umumi awil nassi ila wurudil mughayyir, wastishabu ma dalla syar'u ala thubutihi diwujudi sababihi hujjatun mutlaqan. Melangsung teruskan ketiadaan yang asli dan melangsung teruskan keumuman atau nas sampai datangnya sesuatu yang mengubah. Dan istishabnya sesuatu yang syarak menunjukkan dia ada, karena ada penyebabnya. Istishab itu semua adalah hujjatun mutlak. Jadi ini ada beberapa macam istishab ya. Pertama, istishabul adamil asli. Yang kedua, istishabul umumi awil nassi ila wurudil mughayyir. Yang ketiga, istishabu ma dalla syar'u ala subutihi diwujudi sababihi. Ada 3 macam istishab. Yang pertama, istishabu al-adamil asli, melangsung teruskan ketiadaan yang asli. Wa huwa, adapun istishabu al-adamil asli adalah nafyu ma nafahul aqlu walam yusbit husyar, menafikan apa yang dinafikan oleh akal sementara syarak belum menetapkan, tidak menetapkan. Menafikan sesuatu yang telah dinafikan oleh akal sementara syarak tidak menetapkan. Kewujubi shaumi rajabah, seperti wajibnya puasa bulan Rajab. Istishab yang seperti itu adalah hujjatun jasman. Ini yang dijadikan khobar ya.
Khabarnya ditakdir oleh syarih. Hujjatun jasman. Pada dasarnya secara akal puasa bulan Rajab itu kan tak wajib ya kan. Sementara dari syarat tidak ada yang mewajibkan. Oleh karena itu hujjatun jasman. Yang dijadikan contoh oleh Al-Ghazali antara lain tidak wajibnya salat yang ke-6. Tidak wajibnya puasa bulan Syawal. Tidak wajibnya puasa Rajab. Tidak wajibnya puasa bulan Syawal. Tidak wajibnya puasa salat yang ke-6. Itu nafahul aqd, kan? Berdasarkan al-bara'ah al-asli. Sementara syarat tidak menetapkan. Maka ketidakwajiban itu berlangsung sampai sekarang. Hujjatun jasman. Wastishabul umumi dan berlangsung teruskan keumuman. Awin nasi atau berlangsung teruskan nas. Ila wurudil mughayyir sampai datangnya sesuatu yang mengubah. Yang mengubah keumuman itu adalah mukhassis. Ya. Yang mengubah nas itu adalah nasah. Selama belum ada mukhassis ya keumuman lafaz dilangsungkan sampai sekarang. Kalau ada nas Al-Quran atau As-Sunnah dilangsungkan berlaku selama tidak ada nas. Berlangsung teruskan keumuman dan berlangsung teruskan nas sampai adanya sesuatu yang mengubah. Yang mengubah umum itu apa? Yang mengubah nas itu apa? Min mukhassisin aw nasihin. Yang mengubah umum itu mukhassis, yang mengubah nas itu nasih. Hujjatun jasman adalah hujjah jasman yakni bila khilafin. Istishabul umum, istishabun nasih ila wurudil mughayyir hujjatun jasman. Oleh karena itu fayu'malu bihima maka diamalkan apa keduanya. Istishabul umum dan istishabun nas ila wurudihi sampai adanya mughayyir. Waqad taqaddama anna bana Suraijin dan sudah terdahulu penjelasan bahwa Ibnu Suraij khalafa adalah berbeda pendapat dengan yang lain fil amali bil ami qabla al-basi 'anil mukhassisi tentang bolehnya mengamalkan lafal am sebelum melakukan penelitian tentang adanya mukhassis. Katanya Ibnu Suraij, la yu'malu al-am bil am illa ba'dal bahsi 'anil mukhassis. Kok hujjatun jasman berarti selain Ibnu Suraij ya kan. Wastishabu ma dalla syar'u ala subutihi dan adapun berlangsung teruskan sesuatu yang menunjukkan apa cara atas tetapnya emas diwujud disababihi karena adanya sebabnya subutihi kasubutil milki bisyira'i seperti tetapnya kepemilikan dengan adanya pembelian hujjatun adalah hujjah mutlaqah. Misalnya kita ditanya apakah mobil itu miliknya si A. Karena kita tahu ada penyebabnya bahwa telah terjadi transaksi kemarin si A membeli mobil itu, maka kita mengatakan itu miliknya si A. Dasarnya adalah istishabu madallah syar'u. Yang dimaksud madallah syar'u adalah asyirah pembelian itu. Kepemilikan penyebabnya adalah asyirah.
hujjatun mutlaqan. Mutlaqan ay fil daf'i war raf'i. Baik di dalam konteks daf'i maupun dalam konteks raf'i. Ada kaidah ad-daf'u aula minar raf'i. Ad-daf'u aula minar raf'i. Lebih baik menepis terjadinya sesuatu yang belum terjadi daripada harus menghilangkan apa yang sudah terjadi. Termasuk dalam konteks ini ada kaidah kesehatan yang mengatakan al-wiqayatu aula minal ilaj, kan. Pengobatan ada dua, ada pengobatan wiqai, ada pengobatan ilaj. Pengobatan preventif dan pengobatan kuratif, ya. Agar supaya kita tidak sakit, ya berhati-hatilah dalam pola makan dan seterusnya. Itu namanya pengobatan at-tibul wiqai, pengobatan preventif. Daripada sakit baru berobat, itu namanya at-tibu al-ilaj. Dalam kaidah fikih dikatakan ad-daf'u awla minar raf'i. Ini hanya sebagai contoh apa itu daf'u, apa itu raf'u. Istishabu ma dalla syar'u ala subutihi diwujudi sababihi hujjatun mutlaqan. Baik dalam konteks daf'i maupun dalam konteks raf'i. Ya. Wa qila hujjatun fid daf'i bihi. Ada yang berpendapat bahwa istishabu ma dalla syar'u itu hanya menjadi hujjah di dalam daf'i saja. Bihi dengan ma dalla syar'u. Fid daf'i bima dalla syar'u. Amma sabatalahu, dari apa yang sudah tetap baginya, dunar raf'i bihi, tidak dalam konteks menghilangkan, mengangkat bihi dengan emas. Mengangkat bima sabatah terhadap apa yang sudah ada. Bukan daf'i amma sabatah. Dalam konteks daf'i amma sabatah, bukan dalam konteks raf'i bima sabatah. Ya. Dalam konteks menolak apa yang ada, bukan dalam konteks menghilangkan apa yang sudah ada. Kastishabi hayatil mafqudi qabla al-hukmi bimautihi. Seperti melangsung teruskan kehidupan mafqud sebelum ada putusan tentang kematiannya mafqud. Ada mafqud yang sudah beberapa tahun menghilang. Apakah kita akan menghukumi sudah mati, ataukah kita tetap menghukumi dia tetap hidup? Berdasarkan istishab itu, maka kita tetap menghukumi dia masih hidup selama belum ada keputusan pengadilannya. Fa innahu dafi'un lil irsi minhu. Sesungguhnya istishabu hayatil mafqud itu menolak terhadap adanya kewarisan minhu daripada mafqud. Walaisa, dan tidak ada apa istishabu hayatil mafqud birafin adalah menghilangkan li adami irfihi terhadap ketiadaan kewarisannya mafqud min ghairihi dari selain mafqud. Bisyakki fi hayatihi, karena ada keraguan tentang kehidupannya mafqud. Kalau orang yang diyakini hidup, ya, orang yang diyakini hidup jelas hartanya tidak bisa diwarisi, kan? Odi, kan? Orang yang masih hidup jelas tidak menjadi mewaris, kan? Dan jelas juga menjadi waris. Kalau ada keluarganya yang meninggal, orang yang hidup menjadi ahli waris, kan? Dari satu sisi dia tidak menjadi mewaris, di sisi yang lain dia jadi waris, kan? Kalau orang
yang kita yakini masih hidup. Sekarang persoalannya adalah orang mafkud. Mafkud itu di satu sisi tidak bisa menjadi muwaris, ya kan? Oleh karena itu hartanya tidak bisa diwaris. Dasarnya adalah istishabu hayatihi, ya kan? Melangsung teruskan kehidupannya dia yang dianggap masih hidup, ya kan? Akan tetapi di sisi yang lain tidak bisa jadi waris. Kalau ada keluarga yang mati, dia tidak menjadi ahli waris. Disakti fi hayatihi, ya kan? Itu yang pertama didafi, yang kedua dunar rafi, ya kan? Pada dasarnya hartanya orang kan tak bisa diwaris, saudara. Terkecuali sudah diyakini meninggal. Orang yang masih diragukan hidup tidaknya tidak dapat menghilangkan ketidakadanya warisan itu. Jadi la yarfa'u adama irsihi min wairihi. Hadal istishabu la yarfa'u adama irsihi min wairihi. Disyakki fi hayatihi. Fala yusbitu istishabuha, maka tidak bisa menetapkan apa istishabu hayatil mafqud lahu bagi mafqud milkan jadidan. Tidak bisa melahirkan kepemilikan yang baru. Dari satu sisi hartanya tidak diwaris, ya kan? Karena dia masih dianggap hidup. Dasarnya istishabu hayatil mafqud. Di sisi yang lain, kalau ada keluarganya meninggal, dia tidak dianggap sebagai waris. Tidak melahirkan kepemilikan baru. Idzil aslu adamuhu, karena pada dasarnya tidak adanya kepemilikan baru. Istishabu ma'adallah asyar'u ala subutihi yujubi sababihi hujjatun mafnakon wa qila hujjatun fid daf'i dunar rafiyah. Contohnya ini. Wa qila hujjatun, ada yang mengatakan bahwa istishabu ma'adallah syar'u itu menjadi hujjah. Bisarti alla yu'ariduhu zahirun mutlaqan, dengan syarat tidak berlawanan kepada istishab zahir, baik zahir yang ghalib maupun zahir yang ghairu ghalib. Ini mutlaqan namanya. Bisarti alla yu'ariduhu zahirun sawa'un kana hadzal zahiru ghaliban aw ghairu ghalib. Wakilah, dan ada yang mengatakan bisarti alla yu'aridahu zahirun walibun kila mutlaqan wa kila dzu sababin. Artinya zahir, ya. Zahir kadang-kadang berlawanan dengan asal, ya. Sekarang yang hendak dilangsung teruskan kan asal, kan. Asal itu prinsipnya dilangsung teruskan selama tidak ada zahir yang bertentangan dengannya. Zahir di sini ada dua macam, ada zahir ghalib, ada zahir ghairu ghalib. Yang ghalib ada dua, ada ghalib dzu sababin, ada ghalib laisa dza sababin. Menurut suatu pendapat bahwa istishabu ma'adallah syar'u ala subutihi itu adalah hujjatun, dengan syarat tidak bertentangan dengan zahir. Zahir di sini ada zahir ghalib, ada zahir ghairu ghalib. Zahir ghalib ada dua, ada zahir ghalib dzu sababin,
ada zahir wa ghalib laisa ada sabab. Dalam soal ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bisarti alla yu'aridahu zahirun mutlaqan sawa'un kana ghaliban aw ghairu ghalibin. Pendapat yang kedua bisarti alla yu'aridahu zahirun ghalibun, ya kan? Yang ghalib ini ada kalanya du sababin, ada kalanya laisa da sababin. Wa qila du sababin. Kalau bahasa syarahnya sulit dipahami, kan? Wa qila hujjatun bisarti an la yu'aridahu zahirun mutlaqan wa qila zahirun ghaliban qila mutlaqan wa qila du sababin ukhra. Hujjah dengan syarat ini, ya kan? Fa in aradahu zahirun, jikalau berlawanan kepada hadzal istishab, yang dimaksud istishabu madalla syar'u, ya. Zahirun sawa'un kana waliban aw ghalibin aw ghalibin aw bisyartin, atau dengan syarat bisyarti ayyakuna waliban aw dha sababin anal khilafi, dengan khilaf di atas. Jikalau araduhu zahirun quddima zahiru alaihi, maka yang dimenangkan adalah zahir alaihi atas istishab. Quddima al-zahiru ala hadzal istishab, yakni istishabi ma dalla syar'u ala thubutihi wa huwa al-marjuhu min qaulai Syafi'i. Itu adalah kaul marjuh. Wa huwa adapun taqdimuz zahiri ala hadzal istishab adalah kaul yang marjuh di antara dua kaulnya Imam Asy-Syafi'i fi ta'arudil asli wal zahiri, menyangkut ta'arud antara asal dan zahir. Wa taqyidu bis sababi, adapun memberi qayyid dengan di sabab, apa maksudnya? Kok ada qayyidu sababin? Maksudnya adalah liyakhruja, agar supaya keluar contoh di bawah ini. Apa contohnya? Baulun, kencing. Mengakui kencing contohnya. Ya harus kencing, tak bisa pakai yang lain. Kencing waqa'a fi ma'in katsirin, yang jatuh di air yang banyak. Ada kencing, tak tahu siapa yang kencing. Waqa'a fi ma'in katsirin. Fawujida mutaghayyiran, ternyata air itu berubah. Didapatkan air itu hale berubah. Bukan hale, ya. Oh iya, hale, ya, tak bisa dijadikan maf'ul tsani. Karena wajada di sini bukan af'alul qulub, ya. Fawujida mutaghayyiran, ternyata air itu berubah. Wa tumila kaunu at-taghayyur bihi wa kaunuhu bi ghairihi, dan dimungkinkan bahwa perubahan itu dengan sebab kencing, dan mungkin perubahan itu dengan selain kencing, mimma la yadurruh, dari sesuatu yang tidak membahayakan, ya, yang tidak menjadi masalah, ya. Katulil muksi, seperti lamanya diam. Ada dua kemungkinan air itu berubah. Ada kemungkinan karena sebab kencing, ada kemungkinan dengan sebab lain, misalnya karena terlalu lama diam. Sucikah air itu? Maksudnya, ya. Fastishabu taharatihi al-asli, maka adapun melangsung teruskan sucinya air yang memang asal. Al-asli dibaca ngejir menjadi sifat dari at-taharatihi, ya. Maka adapun melangsung teruskan sucinya air yang asli, sucinya kan asli, ya. Al-aslu at-taharah. Aradahu adalah berlawanan kepada istishab, najasatuhu al-zahiratu al-ghalibatu zatus sababi. Apa kenajisannya ma yang memang zahir,
Ghalibah juga dominan, kelihatan zatus sababi dan punya sebab. Ta'aradu fi hadhil mas'alati al-aslu wal zahiru. Al-aslu at-tahara, tapi al-zahiru menunjukkan yaktadi adama taharatihi. Aradahu najasatuhu al-zahiratu al-walibatu. Itu ada istilah walib di atasnya kan. Zahir yang walib kan. Zatus sababi. Sebabnya kan ada kencing jatuh ya kan. Agar supaya istishab dimenangkan kalau tidak ada sebab kan itu kan. Ini kan ada sebab. Faqaddimat alat taharati, maka dimenangkan apa? An-najasa al-zahira, dimenangkan atas tahara. Ala qauli tibari zahir kama ala qauli tibari zahir kama tuqaddamu taharatu ala qauli tibari al-asli. Kalau menurut pendapat bahwa zahir yang dilihat, maka quddimat an-najasatu ala tahara. Kalau yang diperhatikan adalah asal, maka quddimat at-taharatu ala an-najasah. Tergantung mau lihat yang mana. Hal i'tibarul zahir, apakah i'tibarul asli. In kana al-aslu huwal mu'tabar, faquddimat at-tahara. Wa in kana al-zahir huwal mu'tabar, quddimat an-najasah. Ya. Jadi berarti ini khilaf dalam soal ini ya. Wal haqqu at-tafsir. Yang benar ada di tafsir. Tidak pasti begini dan tidak pasti begitu ya. Tidak pasti quddimat at-tahara dan tidak pasti quddimat an-najasah di tafsir. Ya. Artinya tafsirannya begini, sukutul asli, diabaikannya asal. Artinya al-aslu la yu'tabar ya kan. In qarubal ahdu bi adami tawayyurihi. Jikalau dekat apa tahu terhadap tidak berubahnya air. In qarubal ahdu bi adami tawayyurihi. Apa artinya saudara? Kalau jarak antara kita tahu itu tidak berubah, kita kan tahu bahwa itu tidak berubah. Antara jatuhnya najis itu jaraknya dekat ya kan. Kita tahu bahwa air itu asli pagi tadi ya kan. Jatuhnya najis sekarang jaraknya dekat ya kan. Maka asal itu diabaikan ya kan. Artinya hampir dapat dipastikan bahwa berubahnya air itu bukan turul muksi ya. Tapi dengan wuku' al-bauli. Masa kalau masih enak, sekarang pun sudah berubah. Tidak bisa dijadikan alasan bahwa berubahnya dengan turil mukti. Sukutul asli in qarubul ahdu bi adami tawayyurihi. Ahdi ini artinya ilmi kan. In qarubul ilmu al-ilmu bi adami tawayyurihi. Bahwa jarak antara pengetahuan tak berubah dengan jatuhnya najasa itu dekat. Kalau begitu sakotol aslu ya. Artinya la yu'tabar al aslu. Ini wa'timaduhu dan apa i'timadul asli. Dipeganginya asal in ba'ud ya kan. In ba'udal ahdu bi adami tawayyurihi. Jikalau jaraknya jauh, jikalau jauh jarak antara tahu tak berubah dengan jatuhnya najasa jauh. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu air itu baik ya kan. Kemudian airnya jatuh. Kemudian pada hari ini kita tahu ada kencing jatuh di air itu ternyata berubah. Maka diduga kuat maka
Bahwa berubahnya air itu bukan dengan sebab kencing, akan tetapi dengan sebab tulul mukti. Ya. Wala yuhtaju istishabu hadil ijma'. Dan tidak bisa dijadikan hujah apa istishabu hadil ijma'. Ai istishabu hukmi mahallil ijma', itu maksudnya. Ai istishabu hukmi mahallil ijma'. Tidak bisa dijadikan hujah melangsung teruskan hukumnya mahallil ijma'. Artinya sesuatu yang disepakati. Fi mahallil khilafi, bagi sesuatu yang menjadi ajang perbedaan. Artinya iza ujmi'a ala hukmin fi halin. Apabila disepakati suatu hukum dalam suatu keadaan. Waktu difafihi, dan diperselisihkan apa hukum fi halin ukhra, di dalam keadaan yang lain. Ada kesepakatan tentang hukum dalam suatu keadaan, akan tetapi kemudian diperselisihkan hukum itu dalam keadaan yang lain. Fala yuhtaju bistishabi tilkal hali, maka tidak dapat dijadikan hujah apa mengistishabkan keadaan itu fi hadhihi, yakni fi hadhil hali. Fi hadhil hali ay fil hali al-mukhtalafi alaihi fiha, al-hal al-mukhtalafi fiha. Apabila disepakati suatu hukum dalam suatu keadaan, kemudian diperselisihkan hukum itu dalam keadaan yang lain, maka tidak dapat dijadikan hujah mengistishabkan keadaan yang pertama untuk berlaku pada keadaan yang kedua. Khilafan lil Muzani was-Sayrafi wa Ibn Surayjin wal Amidi fi qaulihim, di mana mereka mengatakan yuhtaju bidzalika, dapat dijadikan hujah apa hal itu. Misaluhu, adapun contohnya adalah al-khariju an-najasu min wairi as-sabilaini, sesuatu yang keluar dari selain dua jalan. La yang kudu al-wudu'a indana, tidak membatalkan wudu menurut kita. Barang najis yang keluar dari tubuh tapi tidak melalui kubul dan dubur, menurut kita tidak membatalkan wudu. Istishaban lima qabla al-khuruji, berdasarkan istishab, yakni melangsung teruskan hukum yang sebelum keluar. Sebelum keluar kan tidak ada masalah, ya. Sebelum barang najis itu keluar dari tubuh kan tidak najis. Ketika sudah keluar tetap bukan tidak najis, tidak membatalkan wudu. Ketika sudah keluar tetap tidak membatalkan wudu. Dasarnya adalah istishab. Istishabu ma qabla al-khurud sabitan ila ma ba'da al-khurud, ya. Min baqaihi, berupa tetapnya wudu, al-mujma'i alaihi, yang disepakati apa atas baqai. Fa'urifa mimma dzukira, maka dapat diketahui dari keterangan tersebut, annal istishaba alladzi qulna bihi dunal hanafiyyati, bahwa sesungguhnya istishab yang kita akui, yang kita pegangi
tidak menurut Hanafiyah. Wa yansarifu al-ismu ilaihi, dan tertuju apa nama ilaihi kepada al-istishab alladzi kunna bihi. Dari keterangan yang lalu dapat diketahui bahwa istishab yang menjadi pegangan kita adalah subutu amrin fi zamanil tsani di subutihi fil awwali, tetapnya hal di dalam zaman yang kedua karena hal itu tetap di dalam zaman yang pertama. Katakanlah zaman yang kedua itu sekarang ya. Zaman yang pertama itu kemarin atau sebelum kemarin. Hukum itu dinyatakan seperti ini sekarang karena hukum itu adalah seperti ini kemarin. Difukadani ma yasruhu litaghyiri, karena ketika tidak adanya sesuatu yang layak untuk mengubah milal awwali ila tsani, dari zaman yang pertama kepada zaman yang kedua. Difukdani ay inda fukdani, difukdani ma yasluhu litaghyiri, ketika tidak adanya sesuatu yang mengubah dari zaman yang pertama ke zaman yang kedua. Pada zakat indana, maka tidak ada kewajiban zakat menurut kita Syafi'iyah fima hada alaihil haulu, pada harta yang sudah jatuh haul, min ishrina dinaran, berupa 20 dinar, nagisatin yang kurang. Nagisatin itu dibajadir karena jadi sifat dari ishrina ya. Taruju rawajal kamilati, yang mana 20 dinar yang nakis itu adalah laku sebagaimana ishrina dinaran al-kamilah bil istishabi, berdasarkan istishab. Ada seseorang memiliki emas sebanyak 20 dinar. Akan tetapi kurang sedikit, kurang beberapa mili ya kan. Namun harganya di pasar tak berkurang daripada yang lengkap 20 dinar. Menurut ulama Syafi'iyah tidak wajib zakat. Dasarnya adalah istishab. Meskipun memiliki harta 1 nisab, kalau belum haul kan tak wajib zakat ya kan. Tak wajib zakat. Harta yang sebelum haul itu kurang 1 nisab, meskipun kurangnya sedikit, kemudian setelah haul tetap seperti itu, maka hukumnya hukum ma ba'da al-haul sama dengan hukum qabla al-haul ya kan. Qabla al-haul. Ini berbeda dengan madhab Malikiyah yang mengatakan itu wajib zakat. Kita mengatakan tak wajib zakat, dasarnya istishab. Artinya tidak wajibnya zakat sebelum haul itu berlangsung terus setelah haul ya kan. Para zakat indana fima hada alaihil haulu min ishrina dinaron nakisatin taruju rawajal kamilati. Itu di bawah mukhalifun di madhabina ma'asyirul malikiyati min wujubiz zakati fima dzukir. Alasannya mungkin kualitasnya tak berbeda dengan yang kamil, meskipun itu nakis, tapi kualitasnya tak berbeda dengan yang kamil, wajib zakat ya kan. Katanya As-Syafi'iyah tak wajib zakat ya kan. Dasarnya istishabuma qablal hauli, yang memang tak wajib berlangsung terus sampai ma ba'dal haul. Amma subutuhu fil ayl amri fil awal li subutihi fisani fa maklubun. Adapun ada tetapnya sesuatu di zaman yang pertama karena hukum itu tetap di dalam zaman yang kedua, maka itu namanya istishab maklub. Kalau yang biasa berarti istidlal
istidral alal hal bil madi, ya kan. Kalau ini istishab alal madi bil hal, ya kan. Yang kemarin dijadikan dasar untuk menetapkan hukum sekarang. Kalau ini dibalik, yang sekarang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum untuk kemarin, ya kan. Karena kemarin ada maka sekarang tetap ada, itu istishab. Karena sekarang ada berarti kemarin ada, itu namanya istishab maklub. Famaklubun ay istishabun maklubun. Istishab terbalik, ya. Kan yuqalah, misalnya dikatakan fil mikyali al mawjudi al ana, tentang takaran yang ada sekarang. Karena ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Takaran yang ada sekarang itu sudah ada di masa Nabi. Sekarang ini namanya hal, di masa Nabi itu namanya awal. Sekarang itu namanya sani, masa Nabi itu namanya awal, ya. Takaran yang ada sekarang itu ada sudah di zaman Nabi. Bisishabil hadi fil madi. Ini namanya al-istidral bil madi bil hal alal madi. Menjadikan apa yang ada sekarang dijadikan dalil untuk menetapkan sesuatu ada itu terjadi di masa yang lalu. Apa terjadi di sini? Waqad yuqalu fihi, dan kadang dikatakan fihi tentang istishab itu, ay fil istishabil maklubi, tentang istishab maklub, liyadhara al istidlalu bihi, agar supaya tampak apa berdalil dengan istishab maklub, agar supaya menjadi jelas keabsahan berdalil dengan istishab maklub, maka perlu dikatakan sesuatu sebagai berikut. Lawalam yakun as-sabitu al-yawma sabitan amsi, lakana ghairu sabitin amsi. Andai kata sesuatu yang ada hari ini itu tidak ada kemarin, berarti sesuatu itu tidak ada kemarin. Ketiadaan yang kemarin itu kalau berlangsung sekarang kan berarti sekarang tidak ada, ya kan. Kalau barang yang sekarang itu ada dikatakan tidak ada kemarin, kan berarti yang terjadi kemarin kan ketiadaan, ya kan. Kalau ketiadaan yang ada sekarang itu dilangsungkan sampai sekarang, kan sekarang tidak ada, padahal nyatanya ada. Lawalam yakun as-sabitu al-yawma sabitan amsi, lakana ghairu sabitin amsi. Andai kata apa yang ada hari ini itu tidak ada kemarin, kan berarti kemarin tidak ada. Ini artinya yang terjadi kemarin adalah ketiadaan. Kalau ketiadaan itu dilangsung teruskan sampai sekarang berarti tidak ada. Sementara kan ada, ya kan. Illa wasitata bainas subuti wa adamihi. Karena tidak ada wasita antara subut dan adami subut. Fayaqdi istishabu amsi al-khali an subuti fihi bi annahu al-ana ghairu sabitin. Maka menetapkan apa melangsung teruskan kemarin yang kosong dari keadaan fihi di dalam masih, menetapkan bi annahu dengan sesungguhnya as-sabitu as-sabit al-ana sekarang ghairu sabitin adalah tidak ada. Ini yang saya terangkan tadi itu, ya. Kalau apa yang ada hari ini itu tidak ada kemarin, kan berarti barang itu tidak ada kemarin. Yang terjadi kemarin berarti ketiadaan. Kalau ketiadaan itu berlangsung terus sampai sekarang, berarti sekarang tidak ada. Walaisa kadzalika, padahal keadaannya tidak seperti itu.
Li'annahu karena sesungguhnya as-sabitu al-yauma ya kan. Mafrudus subuti al-ana diasumsikan ada sekarang. Padahal dzalika ala annahu sabitun amsi aidan, maka hal itu menunjukkan bahwa as-sabit tersebut adalah sabit kemarin juga. Ala annahu atas sesungguhnya as-sabit al-yauma al-ana adalah sabit amsi juga. Barang ini sekarang ada ya kan. Yang dijadikan contoh kan takaran ya. Takaran yang ada sekarang ini sudah ada di zaman Nabi. Kalau dikatakan tidak ada, pastinya sekarang tidak ada. Kok begitu? Karena yang terjadi di zaman Nabi berarti ketiadaan. Kalau ketiadaan itu berlangsung terus sampai sekarang kan berarti sekarang tidak ada. Padahal nyatanya ada. Wa yujadu fi ba'din nusakhi, dan didapatkan di dalam sebagian salinan-salinan ba'da annahu al-ana, setelah kalimat annahu al-ana kan ada itu bi annahu al-ana kan. Di dalam sebagian salinan-salinan ditemukan bahwa setelah annahul ana ada perkataan wa huwa mufsidun ya kan. Walaysa fi nuskhatil musannifi, dan itu tidak ada dalam nuskhahnya musannif. Jadi tahu sabasang tambahan wa huwa mufsidun ya. Bi annahul ana wa huwa mufsidun ya. Mas'alatun, ini masalah. La yutalabu an-nafi lisyai'i bid-dalili 'ala intifaihi. Tidak diminta siapa orang yang menafikan sesuatu, tidak diminta untuk mengemukakan dalil atas tidak adanya syai'. Ini dikupas tuntas Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa ya. Judulnya hal 'alan nafi dalilun. Orang itu ada kalanya musbit, ada kalanya nafi kan. Kalau musbit pasti memerlukan dalil kan. Musbit pasti memerlukan dalil. Pertanyaannya, kalau nafi apakah dituntut untuk mengemukakan dalil? Ditafsir katanya di sana ya kan. Kalau apa yang dinafikan itu bersifat daruri, ya memang tak perlu dalil. Seperti sekarang yang saya sekarang ada di sini mengatakan saya tidak sedang di Surabaya, kan tak perlu dalil ya kan. Karena itu apa yang kita nafikan itu daruri. Daruri. La yutalabu anna fil syai'i bid dalili 'ala intifaihi. Tidak diminta siapa orang yang menafikan sesuatu, tidak diminta untuk mengemukakan dalil bahwa syai' itu benar-benar tidak ada ya kan? Dengan catatan ini da'a ilman daruriyan bintifaihi, jikalau dia mengklaim adanya pengetahuan yang daruri tentang tidak adanya syai' itu. Kenapa tak perlu diminta dalil? Li'annahu li'adalati sadiqun fi da'wahu. Karena sesungguhnya mujtahid lantaran keadilannya adalah benar di dalam dakwaannya. Wad-daruri la yastabihu hatta yutlabu ad-dalilu alaihi liyunzara fihi. Sesuatu yang daruri itu adalah tidak kabur. Kalau kabur tentunya diminta adanya dalil alaihi atas daruri untuk dapat dinalar. Jadi an-nafi la yutalab bid-dalil in idda'a ilman daruriyan. Kalau contoh secara akal ya tadi itu juga.
Wa illa ay wa illam yadda'i ilman darurian, jikalau mujtahid itu tidak mengklaim pengetahuan yang jikalau nafi ya. Wa illam yadda'i, jikalau tidak mengklaim siapa nafi akan pengetahuan yang bersifat daruri, bi anidda'a ilman nadharian, misalnya dia mengklaim pengetahuan yang bersifat nadhari, au dhanniyan bil kifaihi, dengan tidak adanya syai', fayutalabu bihi, maka diminta siapa nafidihi dengan dalil, ai bidalilin kifaihi, diminta mengemukakan dalil atas tidak adanya syai' itu alal asah. Di annal ma'luma bil nadhari awil magnuni qad la yastabihu, karena sesungguhnya sesuatu yang diketahui dengan dasar nalar, di annal ma'luma bin nadhari awil magnuna ya ini. Karena sesungguhnya yang diketahui, maklum ini kebalikannya magnun ya kan. Maklum kebalikannya magnun. Ini artinya bahwa nalar itu bisa menyampaikan kepada ilmu juga ya, keyakinan ya kan. Kebanyakan imannya umat Islam kan dengan nalar ya. Berarti imannya iman nadhari ya. Imannya iman nadhari. Kecuali bagi orang-orang yang arif billah, imannya itu daruri. Imannya orang-orang yang arif itu daruri, bukan berdasarkan renungan itu. Ya sama dengan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 kan daruri. Karena sesungguhnya sesuatu yang diyakini berdasarkan nalar atau sesuatu yang diduga kuat, qad yastabihu, kadang-kadang jadi kabur. Meskipun maklum, tapi kalau dasarnya adalah nazar, qad yastabihu ya. Oleh karena qad yastabihu fayutlabu daliluhu bilyunzara fihi, maka diminta dalilnya maklum atau magnun, diminta dalilnya agar supaya bisa dikaji. Wa yajibu al-akhdhu bi aqallil maqul, dan wajib berpegang kepada aqallil maqul, atau istilah lain bi aqalli ma qila. Wa qad marra fil ijma', tentang hal itu sudah lalu di dalam ijma'. Seperti tentang diatnya membunuh kafir zimmi kan. Ada mengatakan diatnya diat kamilah, ada kalanya ada yang mengatakan diatnya sepertiga dan seterusnya. Maka aqallu ma qila itu disepakati. Kalau ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 30, berarti yang 30 kan disepakati kan. Lebihnya dari 30 itu diperselisihkan. Artinya tidak boleh kurang dari 30 karena itu mujma' alaihi. Haitsu qila fihi, di mana dikatakan di dalam bab ijma' wa anna tamassuka bi aqalli ma qila haqqun. Wa hal yajibu al-akhdhu bil akhaffi fi syai'in. Pertanyaan kemudian, apakah wajib berpegang kepada yang lebih ringan? Di qaulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra. Awil asqali fihi, ataukah wajib berpegang kepada yang lebih berat tentang syai', di annahu aktsaru sawaban wa ahwatu. Aw la yajibu syai'un minhuma. Bal yajuzu kullun minhuma li annal asla adamul wujub hadhihi aqwalun aqrabuha as-salisu. Ini berkaitan dengan fatwa. Fatwa itu sebaiknya berfatwa dengan yang akhaf. Apakah sebaiknya berfatwa dengan yang ahwat, ya kan? Biasanya yang ahwat ini lebih berat kan. Tergantung situasi ya.
ahwat bagi apa namanya, bagi orang-orang yang kuat, sedangkan yang akhaf bagi orang-orang yang lemah. Al akhafu liddu'afa wal ahwatu lil aqwiya. Ya. Mun si kuat-kuat beri fatwa si berat juga. Mun si laluyu-luyu beri fatwa si ringan. Masalatun ikhtalafu wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.